Be phenomenal every day. Halo guys, untuk update market kali ini akan saya mulai dari IHSG kita yang ditutup di level 7172 ya di hari Jumat ini. Nah, selama seminggu indeks kita mengalami kenaikan tapi sangat sedikit ya, dari 7156 ke 7172. Jadi memang seminggu ini indeks kita bisa dikatakan sideways ya. Kalau teman-teman ada pegang saham-saham yang blue chip, tentu pergerakannya tidak terlalu kemana-mana. Saham-saham yang bergerak volatile adalah saham-saham gorengan ya. Salah satunya adalah dari grupnya si Bakri. Nah, untuk asing sendiri ada masuk di 716 miliar di hari Jumat kemarin, dan selama satu minggu asing masuknya juga luar biasa banyak ya, 2,7 triliun. Yang berarti selama satu bulan asing sudah masuk ke market kita melalui regular market itu 10,2 triliun. Jadi inflow dari asing ini masih terus deras ya, masuk ke market Indonesia. Untuk saham yang paling banyak dibeli asing seminggu kemarin adalah BCA, BMRI, Bank Mandiri, Telkom, Astra, BNI ya. Nah, ini top 5-nya juga semua blue chip, tapi harganya tidak terlalu bergerak sih. Dan yang paling banyak dijual adalah BRI, Bumi, GoTo, SRTG, MDKA. Hanya BRI ya yang termasuk sebagai blue chip dengan total 500 miliar. Yang lainnya tidak terlalu besar angka net sell-nya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, yang garis biru itu untuk foreign flow-nya memang asing sejak ini ya, sejak 28 Juli itu terus inflow ke market kita ya. Semoga saja asing masih terus inflow ke market kita sehingga bisa mengerek ya IHSG ke new all time high-nya ya. Nah, untuk saham-saham yang akan saya bahas tidak terlalu banyak karena portfolio saya sendiri juga tidak terlalu berubah. Hanya ada satu yang berubah, yaitu saya membeli saham dari TINS ya. Nah, TINS juga sempat saya bahas minggu lalu di mana saya menantikan laporan keuangan dari Q2 untuk emiten TINS ya. Yang saya prediksi juga pasti akan moncer. Kenapa? Karena Q1-nya aja sudah laba 600 miliar kan. Nah, dengan munculnya laporan keuangan Q2, biasanya itu akan memberikan sentimen positif dan booster untuk pergerakan sahamnya. Sama seperti di Q1 ya, di mana Q1 dia untuk TINS kan keluarnya di 24 Mei. Kalau kita lihat di sini di pergerakan chartnya di 24 Mei waktu keluar rilisnya laporan keuangan dari TINS. Nah, di sini ya 24 Mei itu di sini. Dia sempat mengalami kenaikan dari 1.700-an hingga menyentuh level 2000-an. Terbooster dari sentimen positif laporan keuangan. Itu yang sedang saya incar untuk saham TINS ya. Terus saham KRIA. KRIA ini sempat saya buatkan juga untuk review IPO-nya ya. Secara fundamental dia masih ya tergolong cukup oke ya. Dan ada yang menarik itu adalah pergerakan dari KRIA pasca IPO. Di mana saham ini malah dibanting ya. Ketika IPO dia kan ARA. Hari pertama open ARA, closingnya tapi tutupnya sangat jelek ya, itu di ini minus ya. Sempat 100 berapa ini? Highest-nya 168. Closingnya 117, bahkan itu sudah di harga di bawah IPO kan. Sempat dihajar turun terus hingga ke level 80-an. Nah, yang menarik adalah saham ini biasanya kalau saham IPO sudah dihajar turun, itu kan dia akan cenderungannya itu sampai 50 ya. Tapi saham ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia sudah berhasil naik di atas harga IPO-nya. Dan bahkan sekarang sudah di level 161 ya. Teman-teman kalau melihat secara broker summary sejak dia IPO, saya anggap ini aja Juli hingga sekarang juga terlihat gini. Ada yang mengakumulasi itu dari CP atau Valburi dan IU. IU ini adalah underwriter-nya ya. Dia net sell-nya 18,3 M di average 131, tapi ada yang mengakumulasi buy si CP 13,2 miliar ya. Nah, jadi kemungkinan ini memang digocek ya. Jadi ketika IPO dia digocek turun, terus habis itu dia diakumulasi di buy terus menerus ya. Dan sekarang sudah di atas harga IPO-nya. Nah, kalau kita lihat dari candle-nya, misalkan yang menarik di tanggal ini ya, 11 Agustus 2022 di mana dia mengalami kenaikan 25%. 11 Agustus 2022. Nah, di sini
terlihat ya ada akumulasi dari CP. Jadi CP buy 4,8 M ini yang menyebabkan sahamnya si KRIA 11 Agustus ini naik. Demikian pula di tanggal 19 Agustus ya. 19 Agustus di sini yang mengakumulasi buy itu kembali adalah si CP. Jadi CP 11 buy dan di tanggal 19 juga buy. Selama rentang waktu itu, rentang waktu di antara 11 dan 19 berarti tanggal 12 15, 16, dan 18 ini kita juga bisa cek ya. Secara broker summary 12 hingga 18, si CP itu tidak melakukan penjualan, bahkan dia masih melakukan net buy. Nah, kalau di sini saya melihat saham ini cukup menarik untuk teman-teman yang mau fast trading ya. Karena masih ada yang mengakumulasi. Tapi teman-teman juga perhatikan bahwa ketika CP buy besoknya malah saham ini sempat menyentuh ini hampir ARB-nya. Ini, jadi ketika naik banyak, besoknya itu malah hampir ARB. Di sini kan, ini sekarang posisinya kan sedang naik banyak ya, karena diborong oleh CP, naik 29%. Nah, teman-teman hati-hati kalau misalkan mau beli, jangan HK. Malah mungkin kalau misalkan mau fast trade, itu bisa antri di ARB-nya. Ini yang saya lihat cukup menarik di saham KRYA. Terus next ada saham P1. Nah, P1 ini juga saya mention beberapa kali, namun hari ini cukup mengecewakan karena dia jebol di level psikologis ya. Di bawah level psikologis 500-nya untuk P1. Nah, di sini. Ini dia kan mengalami uptrend ya, sudah naik dari levelnya sekitar 450-an. Ini pertama kali saya mention hingga menyentuh level 500-an. Tapi di level psikologis 500-an ini di hari Jumat dia jebol ya, dan di closing di bawah level psikologis 500, jadi 494. Nah, kalau sampai dia menyentuh level MA 200-nya, nah itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk taking profit terlebih dahulu ya, untuk saham si P1. Kecuali kalau memang teman-teman berniat membeli untuk investasi jangka panjang ya, karena melihat kinerja perusahaannya. Nah, tapi kalau untuk trading, teman-teman harus mewaspadai hal-hal seperti itu. Dan terakhir yang akan saya bahas adalah DILD. Nah, DILD ini adalah cukup menghebohkan karena tiba-tiba muncul nama Pak Loh Keng Hong. Pak Loh Keng Hong yang tentu teman-teman sudah tahu lah ya, salah satu investor legendaris di Indonesia, tiba-tiba keluar namanya membeli sebanyak 6% kurang lebih saham DILD. Nah, cukup banyak yang bertanya kenapa? Karena Pak Loh Keng Hong kan terkenal dengan dia membeli saham yang cetak laba, yang fundamentalnya bagus lah, ya kurang lebih seperti itu. Namun DILD ini kan di Q1 dia malah minus ya, labanya malah minus. Dan kalau kita lihat di tahun lalu pun dia mencetak labanya tidak terlalu banyak. Terus kenapa Pak Loh Keng Hong mau masuk di saham DILD ini? Nah, kita bisa cek untuk saham DILD, totalnya kan ada sekitar 10 miliaran lembar saham. Pak Loh Keng Hong masuk sekitar 651.416.000-an ini ya, lembar saham atau setara 6,28%, dengan harga belinya itu 147. Nah, ini teman-teman harus perhatikan harga belinya Pak Loh Keng Hong ya. 147, transaksi ini di tanggal 10 Agustus 2022. Itu sudah keluar di keterbukaan informasi. Nah, di sini ya. Keluarnya itu di tanggal 16 Agustus keterbukaan informasinya. Nah, ini tanggal transaksi 10 Agustus, Pak Loh Keng Hong beli DILD di harga rata-rata 147 sebanyak 453 jutaan. Jadi sebelumnya dia sudah punya 198 jutaan, terus dia tambah 453 juta sehingga namanya keluar di pemegang saham yang di atas 5%. Ini beritanya. Nah, teman-teman, kalau untuk Pak Loh Keng Hong sendiri kan stylenya itu adalah untuk investing ya. Artinya dia investasi jangka panjang. Nah, totalnya kalau saya asumsikan dia beli di rata-rata semuanya 147, berarti Pak Loh Keng Hong menggelontorkan dana itu hampir 100 miliar. Mungkin dana 100 miliar itu bagi kita, itu retail ya, itu sangat amat besar. Tapi bagi Pak Loh Keng Hong, dana yang sekitar 100 miliar ini hanya berapa persen dari portonya. Let's say porto Pak Loh Keng Hong ada, misalkan nih ya, 1 triliun. Itu berarti 10%-nya. Tapi saya yakin porto Pak Loh Keng Hong sudah di atas 100 triliun. Karena seingat saya, dia pernah
masuk di berita portonya itu sekitar 3,5 triliun ya. Kalau portonya 3 triliun, artinya apa? Artinya 100 miliar ini hanya 3% dari porto Pak Loh Keng Hong. Dan kalau misalkan nih saham DILD ini ternyata tidak bergerak kemana-mana 2, 3, 4 tahun, ya Pak Loh Keng Hong tentu tidak pusing. Karena ya itu hanya setara 3% dari total portonya. Kalau dia totalnya 3 triliun. Kalau di atasnya malah secara persentase lebih kecil ya. Nah itu teman-teman harus berpikir ke arah sana kalau teman-teman mau ngekor Pak Loh Keng Hong. Apakah teman-teman juga siap misalkan untuk kalau sahamnya itu tidak kemana-mana dalam jangka waktu bertahun-tahun. Terus yang kedua, ketika saya mengamati, ketika banyak berita tentang ini ya, tentang transaksi DLD dan cukup membuat orang-orang bingung kenapa Pak Loh Keng Hong beli saham ini, saya mengamati secara broker summary, ini dari sejak bulan November 2021 ya, dari awal bulan hingga akhir bulan, ada transaksi yang cukup besar ya. Nah, di sini ada aset ya, aset itu dia melakukan transaksi di pasar nego ya, bukan di regular market, tapi di negonya sebanyak 31 M. Yang sellernya juga sama, satu single broker aset 31 M. Nah ini. Terus di Desember yang besar itu adalah aset lagi ya, 860 miliar ya di bulan Desember 2021. Dari awal hingga akhir Desember. Nah, yang sellernya juga sama, aset 860 miliar. Bulan Januari sama, yang besar adalah aset 58 M, yang sellernya juga aset. Bulan Maret juga sama, 257 M aset-aset ya. Terus April juga sama, aset 106 M, 106 M, buyer sellernya. Juni aset 248 M, 248 M buy sell-nya. Dan Agustus ini baru yang ada perubahan. Kalau Juli itu tidak terlalu ada transaksi yang signifikan, jadi tidak saya tampilkan. Nah, untuk sebelum transaksi Agustus, dari transaksi November hingga Juni ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar saham DILD ini ada reponya yang di-crossingkan melalui sekuritas aset. Nah, ini karena biasanya transaksi nego jumlah besar seperti ini itu adalah transaksi crossing repo ya. Cuman ini menurut analisa saya ya. Nah, kalau teman-teman ada yang punya info bisa tulis komentar di bawah ya. Di bulan Agustus ini adalah Pak Loh Keng Hong masuk kan. Nah, kita bisa lihat juga untuk tanggal 10 Agustus ya, di mana Pak Loh Keng Hong masuk itu menggunakan sekuritas Sinarmas ini DH. Dengan kode brokernya DH ya. By average 147. Dia beli dari mana? Dari BR. BR ini Trust Sekuritas ya. Nah, ini. Transaksinya Pak Loh Keng Hong. Tapi di luar transaksi Pak Loh Keng Hong ternyata juga masih ada transaksi dari aset yang seperti sebelumnya sebanyak 100 miliar juga ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini menurut saya adalah salah satu saham kemungkinan besar repo ya. DILD ini. Dengan menggunakan crossingan dari sekuritas aset. Pak Loh Keng Hong sendiri kan masuk di level 147. Kalau kita cermati saham si DILD ini ya. Sejak tahun 2009 itu 147 ini merupakan salah satu level support batas rendahnya ya dari saham DILD. Nah, dia kan sideways cukup lama ya di area ini 140-an ini. Pak Loh Keng Hong masuk di level 147. Sekarang memang sudah floating profit ya untuk Pak Loh Keng Hong. Nah, sebelum-sebelumnya DILD ini harganya malah di atasnya jauh di atas 147. Sempat menyentuh 400-an lebih dan kapan terakhir kali dia di bawah 140-an atau di bawah level supportnya itu di sekitar tahun 2009. Sebentar saya coba. Ini di sini ya. Di 2009 itu sempat dia di bawah ini levelnya di 100-an ini. Kemudian dia sudah naik terus ke 200-an hingga sekarang baru dia ada di level supportnya. Jadi Pak Loh Keng Hong membeli saham DILD di level 147 itu juga bukan di harga tergolong bukan di harga premium ya. Dan secara kalau kita bisa melihat secara valuasi atau rasionya ya, dia ada di level book value-nya 0,35 kali.
Mungkin Pak Lokeng Hong berpikir adalah, oh iya, di tahun 2022 ini, si DILD ini kinerjanya kan malah minus ya. Sehingga harga sahamnya itu kan dipanis begitu luar biasa, tinggal 140-an. Justru itu momentum yang dia manfaatkan karena dia percaya dengan kinerja perusahaannya. Dia percaya nanti ke depan, entah 2023 atau mungkin full year 2022, ketika net profitnya itu sudah berbalik plus, nah saham ini akan bergerak naik. Nah itu mungkin cara berpikir dari Pak Lokeng Hong. Tapi sekali lagi, dia atau beliau itu menangnya adalah dananya sudah besar dan secara persentase yang dimasukkan ke DILD itu juga kecil. Dan Pak Lokeng Hong sudah siap ya, menyelam lama, ibaratnya mau dibawa bertahun-tahun lah ya. Nggak naik-naik juga bagi dia nggak ada masalah. Nah, kasus seperti ini itu hampir sama dengan pernah terjadi di MDLN. MDLN ini juga saham yang setahu saya juga ada reponya. Bahkan MDLN ketika minusnya parah itu sempat 50, harga sahamnya itu sempat mati suri. Nah, sempat harganya 50, saya bukakan saja chartnya di sini. MDLN dia sempat tidur. Nah, ini ya, sempat tidur di level 50-an ini. 50-an. Padahal sebelumnya ada di level 300-an. Ini ada di tahun 2020-2021 ketika pandemi. Ini ketika 2020 minus 1,7 triliun dia tertidur. 2021 dia juga masih minus. Tapi ketika perusahaan ini sudah membalikkan kinerjanya, tiba-tiba dia berhasil mencetak laba ya. Di tahun 2022 ini, sahamnya pun langsung bangkit ya. Sekarang sudah ada di level 115-an. Artinya orang-orang yang membeli ketika sahamnya itu lagi terpuruk, lagi minusnya paling dalam kan di 2020 ini, dia sudah multi bagger dalam waktu 2 tahunnya. Sudah dari 50-an menjadi 115. Nah, mungkin ini juga yang menjadi pertimbangan Pak Lokeng Hong ya. Ketika DILD ini kinerjanya sekarang lagi terpuruk, harga sahamnya itu lagi drop, nah itu dia malah diakumulasi beli dan dia percaya bahwa ke depan si DILD ini akan naik. Nah itu kalau misalkan teman-teman memang mau ikut dengan Pak Lokeng Hong membeli DILD, mungkin teman-teman juga bisa bersabar ya. Menunggu ya setidaknya dekat lah ya dengan average buy-nya Pak Lokeng Hong. Karena jangan lupa juga untuk seperti dulu ya BMTR ketika muncul berita Pak Lokeng Hong beli, itu kan langsung tergerak naik, terkerek naik ya. Namun dia sempat kembali ke level di mana harga rata-rata Pak Lokeng Hong membeli. 200 berapa gitu. Nah itu saya masih ingat juga untuk BMTR. Case-nya mirip juga DILD ini kenaikannya kan salah satunya juga karena berita yang heboh Pak Lokeng Hong masuk itu. Mana ya, dia sempat mengalami kenaikan signifikan ketika Pak Lokeng Hong itu muncul berita masuk ya. Nah, sebelumnya itu di 200-an. Ingat saya pokoknya, bentar ya, coba saya carikan beritanya. Beli BMTR. Nah ini, di harga 200 Agustus 2020 ya. Agustus, Juni, Juli, September, Agustus 2000. Nah ini, ketika muncul berita Pak Lokeng Hong beli BMTR, langsung harganya dikerek naik ke 350-an. Tapi sesudah itu langsung dikembalikan juga, sempat bahkan menyentuh ini hampir ke level belinya Pak Lokeng Hong. Nah itu yang menjadi pertimbangan saya mengapa kok kalau misalkan teman-teman ada yang mau ikut dengan Pak Lokeng Hong beli DILD, mungkin bisa menunggu koreksi atas hype yang ada di saham DILD saat ini. Oke guys, cukup sekian yang saya bahas untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.